Ketemu lagi di bahasan ringan tentang seputar kehidupan sehari-hari. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hati dan hati. Dalam diri manusia atau yang disebut dengan dima, diri manusia, manusia memiliki dua hati. Yang pertama, hati sebagai penyaring atau pabrik kimia terbesar. Yang kedua, hati sebagai penyaring emosi terkompleks dalam diri manusia. Namun kedua hati tersebut sama-sama memiliki persamaan sebagai pencerna. Yang satu mencerna makanan, yang kedua mencerna emosi. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan untuk menghancurkan racun. Yang satu racun makanan, yang satu racun dalam bentuk emosi negatif. Penghancur racun emosi negatif ini biasanya sama orang dulu ya, orang kuno atau leluhur kita itu menyebutnya sebagai salah satu komponen untuk pangruating diu dalam diri manusia. Hati yang bukan sebagai organ, bukan sebagai organ. Dalam bahasa orang Jawa, karena saya orang Jawa jadi saya pahamnya Jawa ya, disebut dengan manah. Tapi hati kalau dalam bentuk organ dan disebut dalam bahasa klinis atau bahasa kedokteran lah ya gitu istilahnya, disebut dengan liver. Dan liver itu fungsinya untuk menyaring darah, makanya saya menyebutnya dengan sebagai pabrik kimia terbesar dalam tubuh manusia. Hati kita sama-sama terhubung dengan rasa. Yang satu rasa kenyamanan fisik, lebih pada kesehatan. Yang kedua adalah perasaan jiwa atau batin manusia. Tapi lucunya, walaupun mereka beda layer ya, beda lapisan gitu, hati ini sama-sama menghasilkan kimia tubuh. Ketika manusia merasakan sakit secara fisik, tetapi jiwanya sedang bahagia atau let's say jiwanya baik-baik saja, maka sakit fisik itu menjadi bukan apa-apa. Bahkan yang sakit itu cepat sekali sembuh. Tapi sebaliknya, jika manusia sedang merasakan batinnya sakit, fisiknya tidak kenapa-napa, semua bisa jadi salah. Dan biasanya dampaknya kemana-mana. Ini yang perlu kita harus hati-hati. Dan situasi-situasi tersebut, ketika manusia merasa situasinya sedang tidak seperti yang diinginkannya, biasanya manusia ini akan merasa bahwa dunianya hancur, berantakan. Bagi yang tidak bisa mengontrol emosinya, dia akan merembet, mulai menyalahkan apa saja yang ada di sekitarnya. Mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan keadaan di sekitarnya. Padahal yang sedang kenapa-napa adalah pikirannya. Memang untuk memahami hati yang bukan organ ya, atau disebut manah, itu tidak mudah sih gitu. Kita kembali pada bahasan hati sebagai pangruating diu. Diu itu kan raksasa atau sifat ya mungkin sifat emosional manusia yang jika itu dituruti akan membawa dampak yang tidak baik. Intinya seperti itu ya. Kita tahu raksasa sifatnya seperti apa, yang terkenal lah ya, yang pada umumnya adalah bagaimana dia selalu membuat kerusakan di mana-mana.
Kita kembali pada bahasan hati sebagai pangruating diu. Hati itu harus bisa menjadi pangruating diu, itu berarti kita tidak hanya untuk bisa meruat diri kita ketika kita sedang mengalami keadaan yang sebetulnya nggak baik, dan kita lebih cenderung ingin melakukan hal-hal yang destruktif. Atau mungkin gini, orang itu kan kalau situasinya sedang tidak seperti apa yang diinginkan, biasanya lebih cenderung reaktif, bukan responsif. Dan yang diharapkan sebagai manusia itu harus bisa responsif ketika ketimbang reaktif. Makanya ada istilah selalu dicari orang yang responsible, bertanggung jawab. Nah, dalam bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita mampu merespon keadaan-keadaan yang sebenarnya sedang tidak kita inginkan itu jauh lebih penting gitu. Karena itu kaitannya nanti dampaknya adalah pada yang kita kenal, selalu kita sebut dengan istilah karma. Dan ketika kita bereaksi, itu biasanya lebih banyak di luar kesadaran kita. Tapi ketika kita lebih responsif, biasanya ada akal budi yang terlibat sebelum kita bereaksi. Dalam diri manusia atau yang disebut dengan dima, manusia memiliki 5 lapisan energi. Jadi tubuh kita itu terdiri dari energi yang berlapis-lapis ya. Yang pertama, lapisan paling luar itu adalah lapisan fisik atau yang disebut dengan Annamaya Kosha. Lapisan ini dibentuk dari sari-sari makanan. Jadi kalau kita makan, minum, itu membentuk fisik ini. Nah, itu yang disebut dengan Annamaya Kosha. Yang kedua adalah Pranamaya Kosha, yaitu lapisan tubuh energi yang tersusun dari pembentuk kehidupan yang ada di alam semesta ini, yang berupa energi prana. Yang ketiga adalah Manomaya Kosha, yaitu lapisan tubuh energi yang dibentuk dari pikiran. Lalu yang keempat adalah Vijnana Maya Kosha, yaitu lapisan tubuh energi yang dibentuk dari energi pikiran yang halus dan dengan kesadaran. Yang kelima, yaitu yang paling dalam, adalah Ananda Maya Kosha, yaitu lapisan badan energi yang tersusun dari energi pikiran yang transenden atau energi murni, mungkin disebutnya seperti itu ya. Tidak ada memori di sana. Dan ini lebih kepada energi, orang barat menyebutnya bliss ya, atau kalau di bahasa kita mungkin kebahagiaan, tapi tingkatnya yang paling tinggi gitu. Jadi keadaan damai atau bebas dari segala fluktuasi pikiran, misalnya keinginan, kesedihan, dan semacamnya seperti itu. Dalam kaitannya hati sebagai pangruating diu, gini, ketika manusia tidak bisa menguasai emosinya, maka manusia itu cenderung bersikap impulsif gitu. Ya, dia akan semakin menjadi-jadi gitu. Tapi ketika manusia berusaha untuk meredam emosinya dengan cara menahan ya, itu juga nggak bagus gitu. Karena gini, ketika manusia menahan emosi, misalnya nih, ada seseorang sebenarnya pengen punya anak gitu, tapi salah satu pasangannya nggak siap, dan sebenarnya mungkin yang perempuan itu pengen punya anak gitu, tapi suaminya masih belum siap. Akhirnya anak itu ditunda, walaupun dengan kesepakatan, tapi sebenarnya yang perempuan itu mungkin
nggak bisa menerima dalam hati kecilnya, jadi dia menahan emosinya. Nah, bahayanya gini, ketika emosi itu ditahan dan keinginan dia pengen punya anak, emosi ini akan bisa bertransformasi secara fisik menjadi sesuatu yang tidak baik di dalam dirinya. Kebanyakan gitu, bagi orang-orang yang menahan emosi itu akan emosi itu akan bertransformasi ke dalam dirinya menjadi penyakit gitu loh. Ada yang di dalam rahimnya itu menjadi kenapa-napa gitu ya, karena itu tadi proses panjang dari menahan emosi yang dipendam. Makanya memendam emosi itu memang sebetulnya tidak baik dan harus diselesaikan. Seperti misalnya orang yang tiap kali sakit hati gitu ya, ya dia tidak mengutarakan, dia tidak, ya udah dia pendam aja, dia keep gitu, itu akan bertransformasi ke dalam dirinya. Entah bagian apa yang lemah di situ biasanya akan muncul sebagai sumber ketidaknyamanan fisik atau disebut dengan penyakit lah gitu. Nah, makanya saran saya ketika kita sedang menghadapi keadaan atau situasi yang tidak seperti apa yang kita inginkan, kita harus betul-betul memahami, menganalisa. Tapi ini nggak segampang apa yang saya omongin ya gitu. Ketika itu berkaitan dengan orang lain mungkin ya masih bisa ya udahlah ya. Tapi kalau itu kadang berkaitan dengan orang-orang yang terdekat, beda ceritanya. Nah, ini kita harus punya knowledge tentang diri manusia, punya knowledge tentang bagaimana alam semesta bekerja, supaya ketika hal-hal itu terjadi kita bisa menjembatani, mencari kebijaksanaannya. Ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dirubah atau bisa dirubah. Nah, kira-kira obrolan kita tentang hati dan hati ini sampai di sini dulu. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya.